Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Ya, Sehat ya? Alhamdulillah. Ayah bunda sehat semua? Sehat. Oke. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Mandi juga sudah kan? Sudah. Oh iya, harus sudah ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang boleh di silent terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Pada hari ini kalian bisa ikut berkumpul ya dalam kegiatan pembelajaran pagi ini melalui Zoom. Pak Burhan terima kasih sekali. Kalian bisa hadir. Semoga bagi teman-teman kalian yang belum bisa hadir, secepatnya bisa segera hadir. Oke ya. Pak Perdana mengucapkan terima kasih juga. Di evaluasi matematika kemarin, alhamdulillah mayoritas mendapatkan nilai yang baik. Ya, nilainya tuntas lebih dari 70. Oke ya. Namun masih ada beberapa anak-anak ya yang nilainya bukan kurang sih, lebih ke harus dikejar lagi nilainya. Kemungkinan dikarenakan faktor kurang teliti ya. Jadi kemarin soal untuk matematika itu tentang data, Pak Perdana yakin pasti agak sedikit rumit karena anak-anak harus melihatnya dari HP. Oke ya. Kalau melihatnya dari komputer atau laptop mungkin jauh lebih enak. Namun kalau lewat HP itu lebih susah ya karena satu ukuran layarnya kecil, kemudian juga soalnya itu satu soal digunakan untuk 4 soal gitu ya, satu gambar digunakan untuk 3 soal. Jadi mungkin itu menyulitkan bagi anak-anak. Tapi apapun itu hasilnya Pak Perdana sudah cek, sudah pernah lihat di drive ya. Pak Perdana beri ucapan terima kasih atas perjuangan dan kerja keras kalian menyelesaikan soal matematika yang kemarin. Ya, jadi Pak Perdana ucapan terima kasih. Nah, tidak lupa hari ini juga, kira-kira agenda hari ini apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu enggak? Ini hari Kamis, agenda kita apa hari ini? Evaluasi untuk tema 8. Oke ya, nanti setelah kegiatan meeting hari ini, Pak Perdana sampaikan materi di Google Classroom. Linknya ada di sana. Nanti silahkan anak-anak bisa kerjakan untuk evaluasi tema 8. Soalnya tidak rumit, insya Allah soalnya mudah. Namun, jika anak-anak mengerjakannya dengan cepat-cepatan, dengan terburu-buru, nggak teliti, nanti yang terjadi soal yang mudah jadinya susah. Nilai yang harusnya bisa dapat nilai 195 akan jauh berbeda nilainya. Nanti angka 90, angka 9-nya kepleset. Jadi angka berapa? 60, kan 9-nya kebalik, kepleset. Nah, maka dari itu, nanti ketika mengerjakan soal evaluasi, anak-anak harus lebih teliti. Oke? Bisa ya? Nah, untuk hari ini, kita mulai membahas untuk tema 9. Ya. Silakan anak-anak buka pena kalian untuk tema 9. Ayo coba. Siapa yang sudah buka? Ayo. Tema 9. Ada udah ketemu halamannya? Sudah, Pak. Berapa atasnya? Halaman? 87. Oke.
Nah, di sana kita akan melihat ya materi tentang apa itu? Kekayaan sumber energi di Indonesia. Oke ya. Untuk tema 9. Sudah, Janet? Sudah ketemu? Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, thank you. Nah, jika kita anak-anak berbicara kekayaan ya, sebenarnya di Indonesia itu memiliki banyak sekali kekayaan. Mulai dari kekayaan alam, kekayaan energinya, kekayaan budayanya, bahasa, pakaian adat, dan tidak lupa kesukaan Pak Perdana. Apa itu? Makanan ya. Jadi di Indonesia itu memiliki berbagai macam kekayaan yang perlu kita banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba ya membahas tentang sumber energi ya yang ada di Indonesia. Oke, pada tema 9. Nah, namun sebelumnya ini Pak Perdana mau mengawali ya. Jadi energi di Indonesia itu memiliki beberapa yang bisa dikembangkan potensinya. Yang pertama ada energi air ya. Energi air adalah salah satu di antara sekian banyak sumber energi ya yang dapat dimanfaatkan untuk menggantikan energi fosil. Artinya energi air ini memiliki beberapa manfaat yang bisa digunakan ya untuk menggantikan energi yang mungkin cepat habis. Misalnya di buku paket anak-anak itu terdapat gambar ya pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu kan sebenarnya berasal dari energi air. Ya, jadi listrik tidak selalu menggunakan energi yang lain, tetapi bisa menggunakan energi air. Yang berikutnya, energi panas bumi. Nah, energi panas bumi itu memanfaatkan panas ya yang ada di dalam bumi. Ya. Nah, sumber energi ini itu terbarukan berasal dari inti atom bumi yang memiliki tenaga sangat kuat ya, jumlahnya sangat berlimpah dan sangat melimpah dan tidak akan cepat habis ya. Biomasa, sumber energi terbarukan yang berasal dari organisme yang ada di bumi, seperti tumbuhan, hewan, juga manusia ya. Ini bisa selalu dimanfaatkan dengan bantuan teknologi ya. Berikutnya, energi surya atau panas matahari memiliki banyak manfaat ya. Kalian sudah mengetahuinya. Ini sangat melimpah ya, tidak akan habis. Ya, ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, mulai dari penyediaan listrik, digunakan untuk pertanian, untuk petani garam. Jadi fungsi energi surya atau panas matahari ini sangatlah beragam. Nah, yang terakhir energi angin ya. Dapat dimanfaatkan untuk membantu ya menggerakkan kincir angin. Nah, kincir angin ini dapat dikonversi atau dapat dibantu dengan bantuan teknologi untuk dapat menghasilkan listrik. Nah, bahkan di negara Belanda yang terkenal dengan negara 1000 kincir ya atau saking banyaknya kincir angin yang ada di Belanda, nah itu digunakan untuk memindahkan air laut. Nah, bahkan kalau di Belanda itu kincir angin itu digunakan untuk memindahkan air laut ya, yang ada di daratan dibuang lagi ke laut. Jadi di Belanda itu antara dataran dan lautan itu tingginya tidak jauh berbeda. Bahkan jika diukur daratannya jauh lebih rendah daripada lautan. Namun karena bantuan teknologi, utamanya penggunaan kincir angin, di Belanda tidak sering terjadi banjir kayak di Jakarta. Ya kalau hujan banjir, di Semarang juga banjir. Nah, tapi di negara Belanda sana dengan bantuan teknologi itu bisa membuat lingkungannya tetap stabil, artinya tidak terjadi banjir karena bantuan adanya energi angin dan memanfaatkan kincir angin. Nah, pada bupena kalian ya, oke ya, subtema 1
tentang kekayaan sumber energi di Indonesia, ya, kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air, ya. Nah, ini sering ditemui, ya, sering banyak ditemui di daerah-daerah yang memiliki jumlah debit air yang banyak, ya. Seringkali memang pembangkit listrik tenaga air ini berada di waduk, anak-anak ya. Mengapa demikian? Ya, karena di waduk itu memiliki potensi yang sangat mudah digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ya. Nah, contohnya yang bisa dilihat itu kalau di sekitar Jawa Tengah ya waduk Jatiluhur, Gajah Mungkur, terus ada Jatiluhur itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, pada buku paket kalian bisa melihat itu. Yang pertama ya, ini ada beberapa proses. Ya, secara sederhana ada 3 proses anak-anak. Yang pertama, aliran air dari waduk. Ya, jadi aliran air itu dari waduk. Jadi waduk itu merupakan tempat untuk menampung air. Ya, kalau lebih singkatnya itu kayak kalian mandi, ya, di bak air lah. Bak air itu, ya, bak air itu kita anggap sebagai waduk. Jadi waduk itu tempat menampung air dalam jumlah yang besar. Oke ya. Nah, ketika waduk itu terdapat pintu membuka air. Jadi ada pintu yang air itu bisa keluar, otomatis kan air akan bergerak itu. Ya, memiliki kecepatan yang lumayan cepat kalau waduknya airnya penuh. Nah, aliran air yang bergerak itu dari waduk itu dapat membuat atau memutar menggerakkan turbin. Ya. Turbin itu alat semacam alat yang dapat bergerak ya dengan bantuan misalnya air. Nah, ketika turbin itu bergerak, berputar, akhirnya dengan bantuan teknologi ya, sebut saja kita generator, nah itu bisa menghasilkan listrik anak-anak. Jadi dengan bantuan air yang turun itu bisa menghasilkan listrik. Nah, kemudian ketika listrik itu sudah ada, nah kemudian dari waduk itu diberi kabel seperti kayak di depan rumah kalian ada kabel, ada pal-pal gitu toh. Nah, itu untuk mengalirkan energi listrik melalui kabel-kabel yang kemudian listrik itu bisa dimanfaatkan. Ya, untuk apa? Ya untuk menyalakan televisi, untuk mengecas HP, menyalakan lampu dan lain-lain. Nah, Pak, kira-kira kita bisa enggak, Pak, melihat contoh atau membuat pembangkit listrik tenaga air sendiri? Bisa. Ya, dengan cara apa? Misalnya nih, dulu Pak Perdana waktu kecil itu sering hujan-hujanan. Jadi kalau hujan itu di selokan, ya, kalau kalian punya selokan di depan rumah, jadi kalau hujan itu kan airnya kan deres, itu Pak Perdana buat kayak kincir gitu. Kincir nanti ada kabelnya, terus ada kayak semacam baterai. Nah itu bisa digunakan untuk mengecas baterai dengan bantuan turbin yang kecil ya. Dengan bantuan yang kecil itu bisa digunakan untuk praktek pembangkit listrik tenaga air. Itu bisa. Nah, ini untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, pada dasarnya ya energi air itu merupakan sebuah energi yang tidak bisa dihilangkan ya. Jadi energi air, energi angin, panas itu tidak bisa dimusnahkan dan itu sifatnya tidak terbatas ya. Nah, beberapa energi tersebut bisa digunakan untuk energi alternatif. Nah, contoh yang pernah kita bahas di semester 1 ya. Kalau tadi kita kan tentang pembangkit listrik tenaga air itu juga merupakan bentuk energi alternatif. Nah, ada contoh lain seperti penggunaan cahaya matahari ya. Angin, panas bumi, limbah dan lain-lain. Kalau kalian pergi ke Belanda atau mungkin bagi yang suka lihat YouTube ya, suka lihat YouTube itu ada mobil ya, namanya Tesla.
Ada yang pernah lihat YouTube-nya siapa? Atta Halilintar, Raffi Ahmad, atau siapa lagi di Andre Taulani. Itu beberapa konten-konten itu membahas tentang energi listrik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk teknologi mobil. Ya. Mobilnya itu berasal dari listrik. Nah, itu merupakan contoh ya. Contoh bagaimana solusi. Ya, karena penggunaan bensin itu pasti akan lama-lama cepat habis. Maka dari itu perlu adanya pengembangan teknologi. Makanya sekarang banyak orang yang memiliki sepeda listrik, motor listrik, itu hemat. Walaupun harganya lebih mahal. Yuk kira-kira anak-anak kelas 4C, sudah ada yang punya sepeda listrik? Oh, belum ya, semoga ada yang punya. Ada punya motor listrik mungkin, mobil listrik. Nah, bagi yang belum punya, semoga Pak Bernard doakan ya. Walaupun harganya lebih mahal, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Jadi kalian tidak perlu lagi beli bensin di pinggir jalan, tidak perlu lagi pergi ke pom bensin ke Pertamina. Kalian hanya bisa ngecas saja di rumah ya, menggunakan alat yang sudah disediakan. Atau kalau tidak, jika anak-anak pernah field trip ke daerah Kandri ya, di kawasan Kandri sana itu ada pengolahan biogas. Biogas dari apa? Dari ternak hewan. Ya, dari kotoran-kotoran sapi, kotoran kambing dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lubang, terus diberikan zat kimia dengan larutan tertentu, itu bisa terurai. Nah, urean itu bisa berubah menjadi gas. Nah, lantas gasnya dipakai untuk apa, Pak? Gasnya dipakai untuk ibu. Untuk apa ya kira-kira ya? Untuk kegiatan memasak. Jadi gas itu bisa diubah untuk menggunakan LPG ya. Jadi tidak perlu membeli. Ya. Tetapi perlu kalian ingat bahwa dalam memanfaatkan energi alternatif itu biayanya besar. Ya, biayanya besar. Tetapi kedepannya hemat, lebih hemat. Nah, jadi biayanya yang pertama untuk membuatnya itu udah gede. Kalau kita pergi ke Simpang 5 aja, beberapa daerah di Tugu Muda, terus di Pandenaran, di Pemuda, atau beberapa MT Haryono, itu ada beberapa lampu bangjo. Tahu lampu bangjo enggak? Tahu ya? Nah, di atas lampu bangjo itu ada kayak kotak gitu, ada kayak kotak. Nah, itu panel surya. Jadi lampu bangjo itu tidak perlu kabel, ya, hanya menggunakan panel surya untuk menangkap panas matahari, kemudian diubah menjadi listrik. Nah, itu biaya membuatnya besar. Tetapi ketika sudah terpasang, udah tidak perlu lagi ngurusi listrik karena udah otomatis. Ya, kecuali kalau di Indonesia mungkin atau di Semarang selama setahun kita nggak ada matahari, malam terus lah, itu nanti kita baru pakai listrik. Mungkin nggak kayak gitu? Selama setahun malam terus. Kayaknya enggak ya. Ya enggak lah, kan masih ada matahari ya. Kecuali kalau matahari tutup. Lah kalau matahari tutup nanti kalau beli baju di mana, Pak? Ya di Ada toh atau di Transmart. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, kita berbicara lagi tentang sumber daya alam. Kalau tadi muatan pelajaran IPA ya tentang sumber energi, sekarang kita sumber daya alam. Sama, ini dari buku Bu Pena kalian. Nah, coba dibacakan yang keras. Coba siapa ya? Ken, coba Ken. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Perhatikan gambar berikut. Oke, terima Aktivitas kasih manusia. Ken. Oke. Kita bisa lihat gambar itu ya. Itu mengambil apa toh itu? Wortel ya? Ya. Memanfaatkan hasil perkebunan untuk dijual. Jadi
kita berbicara tentang sumber daya alam ini anak-anak ya. Banyak yang bisa dimanfaatkan. Orang zaman dulu belum ada pizza loh. Zaman dulu belum ada roti. Zaman dulu belum ada nugget. Tapi kenapa semua bisa hidup? Ayo, ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Zaman dulu belum ada KFC, belum ada mie ayam. Tapi kenapa orang zaman dulu masih bisa hidup? Memanfaatkan sumber daya alam. Oke, bener. Janet ya kayak ya. Oke, memanfaatkan sumber daya alam. Jadi orang zaman dulu itu ya memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya apa? Ya kegiatan menanam, berkebun. Nah, hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Perbedaannya gini lah. Zaman sekarang itu sama zaman dulu berbeda anak-anak. Pak Presiden itu punya kakek, punya nenek, masih hidup sampai sekarang. Usianya udah 87 sama 86. Masih sehat, walaupun kemarin sempat sakit. Ya. Mengapa bisa sepanjang itu usianya? Ya kan belum takdirnya meninggal, Pak. Oh, ya bukan begitu. Artinya pola kehidupan mereka itu baik. Ya, tidak pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang berpengawet, tidak pernah makan-makan kayak moto, roiko kayak gitu. Jadi menghindari makanan-makanan seperti itu. Makanya yang baik adalah memanfaatkan sumber daya. Kenapa orang di kampung-kampung, di desa-desa itu lebih kuat badannya, lebih sehat? Ya karena konsumsinya langsung dari alam. Ya, coba kalian praktekkan aja. Kalian selama sebulan, kalian beli di tempat makanan instan. Misalnya setiap pagi makan di Rocket Chicken ya, setiap pagi selama sebulan. Nanti siangnya kalian pergi ke McD. Ya, nanti malamnya makan mie instan setiap hari kayak gitu. Nah, kira-kira kesehatannya gimana? Sama yang bandingkan dengan anak-anak yang makannya diselang-seling. Ya, ada sayurnya, kadang buah-buahan. Nah, itu otomatis akan berbeda anak-anak. Oke ya, ini pentingnya mengapa sumber daya alam utamanya tanaman ya, tumbuhan itu penting bagi manusia. Oke. Nah, sumber daya alam itu ada dua ya. Berdasarkan lokasi dan sifatnya. Nah, kalau berdasarkan lokasinya itu ada sumber daya alam di darat sama di laut. Pak, ada enggak sumber daya alam yang ada di udara? Ada enggak? Enggak ada, karena sumber daya alam itu semuanya hanya ada di darat sama di laut. Ini sumber daya alam loh ya, bukan sumber energi. Ini berbeda. Nah, kalau sumber daya laut contohnya apa? Sumber daya dari air contohnya. Ada yang tahu enggak? Ikan, si pinter. Ikan, Pak. Loh yang lain, masa cuma ikan aja? Kok bisa kok? Apa? Kerang. Cumi. Nah, kerang bisa. Laut. Cumi bisa. Rumput laut bisa. Rumput laut bisa dimakan loh. Udang. Udang juga, wah enak itu. Kepiting, lobster juga ya. Tambah lapar ini. Nah, kalau sumber daya alam dari darat banyak. Kayak padi, singkong, kelapa, dan masih banyak sebagai dan seterusnya. Oke ya, itu contoh sumber daya alam ya. Berdasarkan tempatnya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, sudah pernah kalian bahas di semester 1. Apa itu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, ini sudah dibahas, tidak perlu kita bahas lagi. Oke, sekarang kita berbicara tentang sumber daya alam ya, serta sumber energi panas ya. Kalau secara sifat ya, sumber energi panas terbesar bumi, matahari itu tidak terbatas. Masih sama ini di buku Bupena anak-anak. Nah, manfaat matahari ya yang bisa kita lihat yang pertama coba dibaca ke. Yo, coba yang pertama coba dibaca ke Kevin, coba Kevin. Manfaatnya apa itu Kevin? Matahari. Kevinnya masih bubuk. Coba Belva. Nomor 1 Belva.
Ayo berlatih, Pak. Dicek monitor kalian. Oke, nomor 1. Tahukah kamu apa saja manfaat energi matahari? Matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Diperbarui yang ada di bumi. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Tahukah kamu? Bagi tumbuhan, energi cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Oke, thank you Belva. Nah, matahari itu penting loh anak-anak. Loh, Pak, enggak. Itu Mama punya tanaman di dalam rumah. Nah, itu jenisnya memang tidak kuat panas. Namun pada intinya tanaman itu membutuhkan bantuan matahari, utamanya cahaya. Oke ya, untuk apa? Untuk berkembang biak. Ya. Pak Perdana itu punya tanaman pucuk merah ya. Karena itu sukanya dipetiki anaknya. Pak Perdana simpen tuh di dalam teras. Layu sekarang karena dari hari Jumat Pak Perdana nggak Pak Perdana sirami dan nggak Pak Perdana taruh di luar. Jadi nggak dapat matahari, nggak dapat air. Karena Pak Perdana beberapa hari nggak pernah di rumah. Yang terjadi adalah tanamannya layu, udah nggak dikasih air, nggak dapat matahari. Jadi sinar matahari itu penting untuk membantu fotosintesis. Terus yang kedua, coba Pak Undra dibaca. Oke, ya Pak Undra. Bagi manusia energi cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian. Oke, ini untuk membantu aktivitas manusia ya. Contohnya aja mengeringkan pakaian. Kalau buat petani ya membantu Pak Tani. Mengeringkan gabah, kalau petani garam ya membantu mengeringkan garam, nah, dan seterusnya. Nomor 3 coba, Mas Alandra. Yo. Coba nomor 3. Bagi beberapa hewan, energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari. Oke, thank you ya Alandra ya. Jadi matahari itu penting anak-anak. Untuk apa? Untuk tubuh. Ya, kayak kita aja semenjak ada corona ini harus minimal berjemur toh, melakukan kegiatan berjemur kan gitu. Ya, ini penting untuk apa? Menambah kondisi kesehatan kita, dan untuk makhluk hidup yang lain sama ya, perlu melakukan aktivitas sama berjemur ya. Serta untuk membantu kegiatan pagi sama siang hari. Coba bayangkan, seminggu aja nggak ada matahari. Kayak kemarin musim hujan, nggak ada matahari. Kira-kira yang paling sedih siapa? Mamahmu. Kenapa sedih? Jemurannya nggak kering semua. Ya. Jadi kalau nggak ada matahari itu susah. Ya, karena itu sangat penting bagi kegiatan manusia. Yang terakhir nomor 4 coba dibaca. Yang terakhir. Dastan. Nomor 4. Bagi alam energi matahari untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi atau siang hari. Oke, tadi sudah ya, sama kita bahas. Nah, itu contoh matahari ya anak-anak ya. Sebenarnya nggak cuma matahari, air pun juga sama, memiliki banyak sekali manfaat. Ya, nggak cuma air, angin pun juga sama. Angin itu malah manfaatnya banyak. Coba kalau nggak ada angin, waduh susah. Bayangkan orang yang hidup di Semarang bawah, ya daerah Semarang. Siang-siang, cuacanya panas, nggak ada angin. Gimana rasanya itu? Susah. Makanya di Semarang itu banyak tempat-tempat nongkrong. Di mana? Di bawah pohon, ya enggak? Banyak tempat nongkrong di bawah pohon. Nanti ada jualan kucingan, jualan es teh, es gitu. Karena apa? Di bawah pohon itu lebih sejuk kalau siang hari. Karena teduh. Ya. Itu angin itu penting. Coba kalau di bawah pohon tapi nggak ada angin, sama aja. Juga nggak seger. Nah, gitu. Makanya angin itu juga penting. Ya, tidak cuma matahari. Jadi semua sumber daya alam, sumber energi yang ada di bumi itu semua penting. Jadi Tuhan itu sengaja menciptakan semuanya ya
menciptakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tinggal manusianya bisa apa tidak memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya energi itu dengan cara yang bijaksana. Kalau serakah, waduh susah. Oke ya, seperti gini. Pertanyaan sekarang. Coba siapa yang bisa menjawab? Bayi saat lahir, posisi tangannya kira-kira gimana? Gegem atau tangannya terbuka kira-kira? Bayi kalau oe gitu, tangannya gimana kira-kira? Gegem ya, Belva ya? Gegem. Ya. Gegem padahal kan nggak sakit. Biasanya kalau orang sakit gimana toh? Gegem gitu. Orang sakit, orang marah mesti gini. Mesti gini toh tangannya. Orang sakit, orang marah mesti begitu, gini. Gini. Nah, kan nggak sakit bayi itu, yang sakit kan ibunya. Oke ya. Tapi pertanyaannya berikutnya. Kalau orang meninggal dunia, saat udah meninggal, tangannya gini nggak? Apa tangannya lemes terbuka gini? Pernah lihat nggak? Tetap tangannya terbawa. Landra malah gini. Orang meninggal gimana tangannya? Gini, terbuka dia tangannya, lemes. Nah, lucu toh kan orang mati itu katanya sakit. Kok nggak gini, kok malah terbuka? Itu ada filosofinya anak-anak. Bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan ke bumi itu memiliki sifat. Apa sifatnya? Serakah. Jadi manusia itu memiliki sifat serakah. Dalam semua hal. Pak Perdana juga punya sifat serakah. Pak Perdana pengen punya motor, pengen punya istri, pengen punya anak, pengen punya baju bagus. Lah itu kan serakah. Sama kayak kalian, pengen punya baju bagus, pengen punya HP yang bagus, pengen punya rumah yang bagus, kamar yang cantik, rambut yang imut, kan gitu. Sama orang tua mungkin juga gitu, pengen punya tanah, pengen punya mobil. Untuk apa? Untuk tabungan. Nah, gitu. Jadi manusia itu punya sifat serakah. Itu ada dua. Serakah dalam hal yang baik sama serakah dalam hal yang buruk. Kalau serakah dalam hal yang baik gimana? Misalnya, oh ini jamnya sholat. Yang laki-laki ya, wah langsung lari. Nah, rebutan azan. Nah, itu kan sesuatu yang baik. Rebutan sholat soft depan gitu. Cepet-cepetan belajar itu kan serakah dalam hal yang baik. Tapi kalau serakah dalam hal yang buruk banyak. Korupsi, suka ngambil uang ibu untuk jajan. Nah, korupsi waktu, suruh belajar nggak belajar, suruh tidur nggak tidur, main HP terus. Kayak siapa itu? Yo kayak siapa yo? Kayak Pak Perdana kayak ya. Nah, jadi manusia itu punya dua sifat ya anak-anak ya, serakah. Serakah yang baik sama serakah yang buruk. Ketika anak bayi manusia lahir itu tangannya gegem, itu kok sebagai simbol bahwa manusia itu semuanya pengen dipek. Pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya istana, wah pengen punya segalanya. Tapi ketika mereka sudah mati, nggak ada yang dibawa, tangannya terbuka, tangannya kosong. Nggak ada yang terbuka. Oke ya. Membuktikan bahwa apapun yang mereka kejar di dunia, kekayaan sebanyak apapun uangnya, segede apapun rumahnya, ketika mati nggak dibawa. Kamu pernah lihat orang kaya punya mobil 10. Waktu di kuburan, mobilnya di dalam kubur. Pernah lihat? Enggak. Ya, itu artinya bahwa sesuatu yang sudah diraih semuanya di dunia tidak akan ada yang dibawa. Ya. Oke, maka dari itu kalian harus lebih bijaksana dalam segala hal. Oke. Kalau di dalam Islam ingat 3 amalan yang tidak pernah putus. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, maka kalian harus belajar yang pintar, gunakan ilmu kalian sebagai manfaat buat kalian. Yang kedua, sedekah amal jariah. Banyak-banyak beramal, banyak-banyak membantu orang. Dan yang terakhir, anak yang soleh dan solehah. Oke ya. Jadi penting itu untuk anak-anak semuanya. Oke. Pak Perdana rasa untuk hari ini cukup sampai di sini. Setelah ini silahkan anak-anak bisa ngecek di Google Classroom. Pak Perdana akan share untuk soal temanya di sana. Dan ingat, kerjakan dengan teliti, fokus, jangan terburu-buru dalam mengerjakan. Oke, itu saja dari Pak Perdana. Terima kasih anak-anak semuanya sudah bisa hadir pada hari ini. Sampai jumpa besok hari Jumat. Jam berapa? Jam 8. Oke.
Oke ya, jam 8 ya. Besok bahasa Jawa. Oke, gitu aja. Terima kasih anak-anak. Salam buat ayah bunda di rumah. Pak Perdana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.